Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Arliu Rizal, NPM 2021030288. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Islam dan perubahan sosial. Yang pertama, pengertian Islam. Islam adalah agama yang diyakini sebagai ajaran yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Kholiknya, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dan hubungan antara manusia dengan sesamanya. Sebagai agama terakhir, Islam diketahui memiliki karakteristik yang khas dibandingkan dengan agama-agama yang datang sebelumnya. Ada dua sisi yang dapat digunakan untuk memahami pengertian Islam, yaitu sisi kebahasaan dan sisi peristilahan. Kedua sisi pengertian tentang Islam dapat dijelaskan sebagai berikut. Dari segi kebahasaan, Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata salima yang mengandung arti selamat, sentosa, dan damai. Dari kata salima selanjutnya diubah menjadi bentuk aslama yang berarti berserah diri masuk ke dalam kedamaian. Dari pengertian kebahasaan ini, kata Islam dekat dengan arti kata agama yang berarti menguasai, mendudukkan patuh, hutang, balasan, dan kebiasaan. Nurholis Majid berpendapat bahwa sikap pasrah kepada Tuhan Allah merupakan hakikat dari pengertian Islam. Dengan pendapat itu, Nurholis Majid mengajak memahami Islam dari sisi manusia sebagai makhluk yang sejak berada dalam kandungan kepada Tuhan. Menurut Maulana Muhammad Ali, dapat tentang pengertian Islam dari firman Allah yang terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 208 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu turuti langkah-langkah syaiton. Sesungguhnya syaiton itu musuh yang nyata. Quran Surah Al-Baqarah ayat 208. Dan selanjutnya, adapun pengertian Islam dari segi istilah berbeda-beda. Harun Nasution misalnya mengatakan bahwa Islam menurut istilah Islam sebagai agama adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Sementara itu, Maulana Muhammad Ali mengatakan bahwa Islam adalah agama perdamaian dan dua ajaran pokoknya, yaitu keesaan Allah dan kesatuan atau persaudaraan umat manusia menjadi bukti nyata bahwa agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roratinisi, NPM 2021030183. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan sosial. Perubahan sosial, kata lainnya adalah transformasi. Transformasi berasal dari bahasa Inggris transformation, yang artinya perubahan bentuk. Kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata transformasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, transformasi memiliki arti perubahan bentuk, rupa, dan sebagainya. Dalam terminologi sosiologis, transformasi sosial sering diartikan dengan istilah perubahan sosial, yaitu perubahan secara menyeluruh dalam bentuk, rupa, watak, sifat, dan sebagainya dalam hubungan timbal balik antar manusia, baik individu maupun kelompok. Sosiolog seperti Kingsley Davis mendefinisikan transformasi sosial sebagai bentuk perubahan struktur dan fungsi masyarakat. Sedangkan menurut McIver, ia mengartikan bahwa transformasi sosial sebagai perubahan hubungan-hubungan sosial atau perubahan keseimbangan hubungan sosial. Perubahan masyarakat pada umumnya dapat terjadi dengan sendirinya, dengan wajar dan teratur, terutama apabila perubahan tersebut sesuai dengan kepentingan masyarakat. Akan tetapi, pada kondisi tertentu, perubahan masyarakat tidak bisa dihindari.
terutama jika masa sekarang dianggap tidak berkemajuan atau tidak memuaskan lagi. Di mana-mana dirasakan bahwa perubahan masyarakat adalah suatu kenyataan yang dibuktikan dengan beberapa gejala seperti adanya personalisasi, adanya frustasi dan apati, kemudian pertentangan-pertentangan dan perbedaan pendapat mengenai norma-norma susila yang hingga kini dianggap dengan mutlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Ananda Putri, NPM 2021030219. Di sini saya akan membahas jenis-jenis perubahan sosial. Ada beberapa macam pembagian dalam jenis-jenis perubahan sosial, yaitu yang pertama social evolution atau evolusi sosial, yang kedua gerakan sosial atau mobilitas sosial, yang ketiga revolusi. Yang pertama, social evolution atau evolusi sosial merupakan perkembangan yang gradual, yaitu karena ada kerjasama harmonis antara manusia dan lingkungannya. Dengan kata lain, evolusi sosial yaitu perubahan yang terjadi secara perlahan-lahan. Dalam teori social evolution, ada beberapa bentuk, yaitu A. Cosmic evolution merupakan taraf evolusi dalam bentuk pertumbuhan, perkembangan, bahkan kemunduran hidup manusia. Evolusi kosmik merupakan perubahan yang terjadi dalam dunia secara keseluruhan. B. Organic evolution diketemukan dalam berbentuk survival of the fittest. Perjuangan manusia untuk mempertahankan hidupnya. Perubahan ini terjadi pada makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, maupun manusia itu sendiri. C. Mental evolution merupakan perubahan yang terjadi pada mental seseorang, di mana perubahan tersebut berlangsung secara perlahan-lahan. 2. Gerakan sosial atau mobilitas sosial. Gerakan sosial adalah suatu keinginan akan perubahan yang diorganisasikan. Sebab dari gerakan sosial adalah juga penyesuaian diri dengan keadaan atau ekologi. Karena didorong oleh keinginan manusia akan kehidupan dan keadaan yang lebih baik, serta penggunaan dari penemuan-penemuan baru, pada umumnya gerakan sosial terbentuk apabila ada konsep yang jelas atau apabila konsep ini mempunyai strategi yang jelas pula. Suatu gerakan berakhir apabila idenya atau oleh pengikut-pengikutnya dirasakan telah ditampung, terwujudkan cita-citanya, ataupun apabila keadaan sudah berubah kembali. Sorokin, sebagaimana yang dikutip oleh Phil A. Susanto, membedakan menjadi dua macam mobilitas, yaitu A. Mobilitas yang mendatar, yaitu proses membuat perubahan dengan status yang macam sama. B. Mobilitas vertikal, yaitu proses perubahan dari satu status ke status yang lainnya. 3. Revolusi. Pada umumnya, revolusi didahului oleh adanya ketidakpuasan dari golongan-golongan tertentu. Hal mana biasanya telah didahului oleh tersebarnya suatu ide baru. Saat pecahnya suatu revolusi ditandai oleh adanya teror. Tidak semua revolusi berhasil, bahkan biasanya suatu revolusi berakhir dalam perpecahan antara kekuatan revolusi itu sendiri, karena adanya iri hati satu sama lain, ataupun tidak adanya konsep yang jelas mengenai pembangunan setelah revolusi. Dilihat dari segi sosialnya, maka suatu revolusi pecah apabila di dalam suatu masyarakat faktor disorganisasi adalah lebih besar daripada faktor reorganisasi.
atau apabila faktor-faktor adaptif adalah lebih kecil daripada faktor non-adaptif. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perubahan yang terjadi di masyarakat, baik itu perubahan dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, bisa terjadi dengan perlahan-lahan maupun dengan cepat. Proses perubahan yang terjadi dalam masyarakat seringkali membawa dampak bagi pola hidup masyarakat yang mengalaminya, sehingga bisa terjadi perselisihan antara masyarakat karena perubahan yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Trinabila, NPM 20210300097. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perubahan dalam Islam. Perubahan dalam Islam. Sosiologi Islam yaitu teori sosiologi yang merujuk pada ajaran Islam dan disesuaikan dengan data-data empiris. Dalam konteks lebih luas, beberapa cendekiawan Muslim mengajukan dan mengajak untuk membangkitkan kembali keilmuan Islam untuk mengcounter dominasi ilmu sosial Barat. Di antaranya yaitu Naqib Al-Attas, Mulyadi Kartanegara, dan juga Kunto Wijoyo. Perspektif Islam terhadap paradigma transformasi sosial menurut Kunto Wijoyo adalah adanya sentimen kolektif dalam struktur internal umat, yaitu yang didasari oleh imateri yaitu iman. Karena perubahan struktur sosial tidak menjamin perubahan kesadaran. Hal ini bertentangan dengan tesis Marxisme yang menyatakan bahwa kesadaran itu ditentukan oleh kondisi materinya. Kunto Wijoyo menguraikan sistem nilai tauhid yang direvisi Islam kemudian memunculkan komunitas jamaah atau ummah, yaitu komunitas yang menciptakan sistem kelembagaan dan otoritas sendiri. Struktur semacam ini terbentuk pada tingkat normatif. Artinya, struktur sosial umat adalah derivasi dari sistem nilai normatif yang kemudian menjadi acuan pembentukan pranata-pranata dan lembaga-lembaga sosial. Teori-teori yang diambil dari sebuah ideologi sosial dengan sendirinya akan melahirkan perubahan sosial. Karena menurut Kunto Wijoyo, hampir semua teori sosial bersifat transformatif sesuai dengan paradigma untuk membangun tatanan masyarakat yang dicita-citakan Islam dalam sebagai ideologi sosial juga menderivasi teori-teori sosialnya. Jelasnya, perspektif Islam terhadap paradigma perubahan sosial adalah adanya sentimen kolektif dalam struktur internal umat, yaitu yang didasari atas nilai-nilai transendental. Islam berakar pada misi ideologisme, yaitu cita-cita untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi al-munkar dalam masyarakat di dalam rangka tu'minuna billah atau keimanan kepada Tuhan.